Kembali lagi bersama saya Erik Putra BKU di channel Erik Putra BKU. Terima kasih kepada teman-teman yang telah komen, yang telah memberikan pertanyaan kepada channel Erik Putra ya. Pada hari ini ada teman kita yang menanyakan tentang pembangunan ekonomi, dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang beberapa pembangunan ekonomi yang memiliki dampak untuk mesejahterakan masyarakat. Yang pertama, pembangunan dalam bidang infrastruktur. Pembangunan dalam bidang infrastruktur ini seperti apa contohnya? Contohnya adalah seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, kemudian pembangunan bandara, dan pembangunan pelabuhan. Beberapa pembangunan infrastruktur ini berhubungan dengan pembangunan ekonomi masyarakat. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena dengan adanya pembangunan jalan, dengan adanya pembangunan jembatan ataupun bandara dan pelabuhan, akses untuk menuju ke daerah-daerah yang terpencil itu bisa dilalui oleh pihak-pihak pemerintah maupun pihak-pihak swasta di dalam mengembangkan ekonomi yang ada di tempat tersebut. Kemudian dengan adanya infrastruktur tadi, mobilitas antara masyarakat, antara daerah, antara provinsi, kemudian antara pulau itu dapat terjangkau dengan adanya pembangunan infrastruktur tadi, sehingga kesenjangan-kesenjangan yang ada di masyarakat dapat teratasi dan juga perekonomian masyarakat dapat diperbaiki sehingga dapat mengupgrade ekonomi masyarakat yang dulunya sulit, yang dulunya melemah akan meningkat. Nah, dengan adanya pembangunan infrastruktur itu sendiri, mulai dari angka kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya itu dapat diatasi oleh pihak pemerintah. Kemudian yang berikut, pemerintah juga melakukan tindakan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat. Nah, salah satu contoh program yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui program pelatihan prakerja. Pelatihan prakerja ini di dalamnya itu dia melatih apa? Melatih tentang cara kita untuk membuka bisnis, kemudian cara kita untuk berinvestasi. Nah, tentunya di dalam hal ini pemikiran kita, pola pikir kita akan dibangun oleh pendidikan dan pelatihan tadi, sehingga kita tidak akan berpacu atau tidak berpaku pada yang dinamakan dengan menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang PNS dan sebagainya. Kita akan dibuka pemikiran kita untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, dengan adanya pelatihan tadi, seseorang dapat menjadi wirausaha. Dan jadinya wirausaha otomatis akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi si pelatih maupun bagi orang-orang lain yang akan bekerja pada seorang wirausaha. Kemudian yang berikut, melalui pengembangan sektor industri. Melalui pengembangan sektor industri ini diantaranya yaitu pembangunan mulai dari perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Nah, di dalam pengembangan industri ini tentunya akan menyerap banyak sekali tenaga kerja, menyerap banyak sekali masyarakat yang berhubungan dengan pihak industri, sehingga pembangunan ekonomi yang ada di tempat-tempat industri itu akan berkembang. Masyarakat yang ada di situ akan berkembang. Nah, tentunya hal ini yang diharapkan oleh masyarakat kita dengan adanya pengembangan di sektor industri. Kemudian yang berikut, pengembangan di sektor industri juga. Industri yang kali ini akan kita bicarakan yaitu industri pertanian. Nah, pengembangan industri pertanian dilakukan oleh pemerintah dengan menyediakan alat-alat yang berteknologi canggih, kemudian penyediaan pupuk dan lain sebagainya, itu untuk membantu petani di dalam menghasilkan produk untuk bangsa kita. Produknya apa? Seperti beras, kemudian jagung dan lain sebagainya. Dengan adanya bantuan dari pemerintah ini, pembangunan ekonomi bagi masyarakat, khusus bagi para petani, itu akan berkembang secara luas. Kemudian yang berikut, pengurangan kemiskinan. Pengurangan kemiskinan ini dengan cara apa? Pemerintah dengan cara melakukan bantuan sosial. Kalau di daerah-daerah NTT biasa mereka bantuan per bulannya itu ada PKD, PKH. Teman-teman yang mengetahui bisa komen ya. Nah, dengan adanya bantuan sosial ini, masyarakat kita sedikit terbantu atau sedikit dikurangi lah bebannya setiap bulannya. Jadi program pemerintah ini juga untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang berikut, adanya pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata ini yang dimaksud itu apa? Yang dimaksudnya itu adalah pengembangan daerah-daerah yang memiliki wisata, sehingga wisatanya ini dapat dikenalkan kepada orang-orang mancanegara atau orang-orang di luar sana supaya masuk ke daerah-daerah tertentu, sehingga pariwisatanya berkembang, masyarakatnya juga berkembang dan menyerap berbagai tenaga kerja, sehingga masyarakat yang ada di sekitar situ mendapatkan pekerjaan dan juga mendapatkan ekonomi yang lebih layak. Mungkin itu saja dari saya, Erik Putra. Apabila teman-teman ingin menambahkan atau ingin komen, silakan like, comment, dan subscribe di YouTube saya Erik Putra BKW dan juga di channel TikTok saya Erik Putra BKW. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Sabtu.